Kisah si gadis rajin dan gadis pemalas. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang menikah dengan membawa anaknya masing-masing. Namun si ibu sangat tidak menyukai putri sang suami. Karena ia sangat baik dan rajin, berbeda dengan putri kandungnya, tamak dan pemalas. Suatu hari, si gadis rajin diusir oleh sang ibu. Ia diperintahkan untuk pergi mencari pekerjaan. Si gadis rajin pun terpaksa pergi meninggalkan rumahnya. Ia berjalan hingga bertemu dengan pohon apel yang terlihat tua. Pohon apel itu meminta tolong kepada si gadis rajin untuk membersihkan ranting-rantingnya yang kering. Lalu ia berjalan melewati pohon anggur yang tua. Pohon anggur pun meminta tolong untuk membersihkan ranting-rantingnya juga. Di perjalanan ia kembali bertemu dengan sebuah oven. Si oven meminta tolong agar si gadis rajin membantunya mengoles-ngoles lumpur padanya. Tentu saja si gadis rajin pun tidak keberatan berkotor-kotor demi menolong si oven. Ia mengoles seluruh sisi oven dengan lumpur hingga selesai. Lalu si gadis rajin bertemu dengan sebuah sumur tua yang nampak kotor. Si sumur tua meminta si gadis rajin untuk membantunya membersihkan dinding sumur yang kotor itu. Si gadis rajin pun dengan senang hati menolongnya. Ia menggosok-gosok dinding sumur hingga nampak bersih. Ia kembali bertemu dengan seekor anjing yang malang. Banyak lalat dan kutu menempel pada tubuhnya. Si gadis rajin memandikannya dan menggunting bulu-bulunya yang panjang. Hingga ia sampai pada suatu rumah milik para peri. Si gadis rajin masuk ke sana dan meminta izin untuk menginap semalam. Para peri menyuruhnya bekerja di sana selama setahun. Ia diberi tugas membersihkan 6 kamar yang ada di rumah itu, namun dilarang masuk ke kamar ke-7. Si gadis rajin pun mulai bekerja dengan rajin. Ia menuruti perintah sang peri agar tidak memasuki kamar ke-7. Setahun pun berlalu, dan si gadis rajin meminta izin untuk pulang ke rumah. Sang peri menawarinya hadiah dengan menginap semalam di kamar nomor 7 yang ternyata penuh dengan emas dan permata. Sang peri mengizinkannya membawa emas dan permata yang menempel pada tubuhnya. Keesokan hari saat ia bangun, bajunya telah dihias dengan emas dan permata yang begitu indah. Lalu, si gadis rajin pun berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, anjing yang ia tolong memberinya hadiah. Saat ia merasa haus, sumur pun dengan senang hati memberikan airnya untuk diminum. Ia kembali bertemu dengan oven yang memberinya banyak kue, dan pohon anggur yang menawarinya jus anggur yang begitu lezat. Pohon apel pun memberinya banyak apel untuk dibawa pulang. Hingga akhirnya ia tiba di rumah, si ayah jago memberitakan kepada keluarga. Si ibu tiri merasa terkejut melihat si gadis rajin telah menjadi kaya. Si ibu tiri lalu mengirim putrinya yang pemalas pergi untuk mencari pekerjaan yang sama. Si gadis pemalas pun memulai perjalanannya. Ia bertemu dengan pohon apel namun menolak membantu membersihkan rantingnya. Ia tidak mau membuat tangannya yang halus menjadi kasar karena bekerja. Ia menolak pohon apel dan pergi begitu saja. Oven yang tua, sumur, dan anjing pun tak mau ia bantu. Hingga ia tiba di rumah para peri, si gadis pemalas meminta izin untuk menginap semalam. Lalu para peri mengizinkannya bekerja selama setahun di sana, dan tidak mengizinkan ia memasuki kamar ke-7. Suatu hari si gadis pemalas mengendap-endap masuk ke kamar nomor 7. Ia memasuki kamar terlarang itu. Namun ternyata begitu banyak serangga yang tiba-tiba menyerang dan menyengatnya. Seluruh tubuhnya luka dan ia pun pergi dan tak mampu mematuhi perintah sang peri. Ia berlari menuju rumah. Ia bertemu seekor anjing. Namun anjing itu menggonggongnya. Si gadis pemalas pun pergi ketakutan. Saat ia merasa haus, ia hendak meminta air di sumur, namun sumur itu kering.
Si gadis pemalas pun pergi dengan kecewa. Saat perutnya terasa lapar, ia ingin meminta kue kepada Oven, namun Oven marah dan menyemburkan apinya. Tidak ada kue yang bisa dia bawa, dan dia pun pergi dengan sangat kecewa. Ia pun dilarang meminum jus anggur. Pohon apel pun melarangnya memetik buah apel. Akhirnya ia tiba di depan rumah. Si ayam jago memberitakannya kepada keluarga. Si ibu begitu bahagia mendengar kabar bahwa anaknya telah kembali. Betapa terkejutnya ia saat melihat anaknya kembali dengan begitu banyak luka tanpa membawa emas dan permata. Si ibu lalu meminta maaf kepada sang ayah. Namun kali ini sang ayah tidak mau memaafkannya. Ibu tiri dan anak yang tamak pun diusir dari rumah.